Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birrul Walidain dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya pahami selama 1 semester di mata kuliah Ilmu Jiwa Umum. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu jiwa. 1. Pengertian atau definisi ilmu jiwa. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psiche dan logos. Psiche berarti jiwa, sukma, dan roh, sedangkan logos berarti ilmu, pengetahuan, atau studi. Jadi, pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia serta bagaimana dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mereka. Ini membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain, mengatasi masalah jiwa, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan. 2. Ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi atau ilmu jiwa mencakup studi tentang pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia. Ini mencakup pemahaman tentang psikologi yang berperan dalam mengembangkan solusi untuk berbagai masalah kesehatan mental dan pemahaman lebih mendalam tentang perkembangan manusia sepanjang hidup. Psikologi sebagaimana yang meneropong atau mempelajari keadaan manusia, sudah tentu psikologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain yang sama-sama mempelajari keadaan manusia. Hal ini akan memberikan gambaran bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang tidak hanya dipelajari oleh psikologi saja, tetapi juga dipelajari oleh ilmu-ilmu lain. Tujuan psikologi. Psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang guru atau pendidik yang membantunya memahami perilaku belajar siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Tujuan perkembangan terhadap psikologi pendidikan adalah memberikan rangsangan atau stimulus pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak pra-usia sekolah. 2. Urgensi ilmu jiwa. 1. Behaviorisme. Pendiri behaviorisme adalah Johann B. Watson. Fokus behaviorisme di mana terjadi penguatan atau stimulus yang menghasilkan respon. Behaviorisme beranggapan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia. Menurut behaviorisme, manusia mudah dikondisikan. Kelebihan behaviorisme. Yang pertama yaitu metode pengajaran yang jelas. Yang kedua, pentingnya praktek dan latihan dapat diterapkan dengan mudah. Kekurangan behaviorisme. Yang pertama, kurang memperhatikan aspek emosional dan motivasi. Yang kedua, kurang menekankan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, tidak memperhatikan proses mental. 2. Psikoanalisis. Psikoanalisis berfokus pada aspek-aspek alam bawah sadar dalam menjelaskan perilaku manusia. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, berpendapat bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik dan dorongan alam bawah sadar yang tidak selalu dapat diamati. Menurut Sigmund Freud, manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ID atau ide, yaitu keinginan dasar manusia. Yang kedua, ego atau keinginan untuk mengikuti kepentingan pribadi. Yang ketiga, superego, yaitu nilai moral yang berlaku di lingkungan sosial. 3. Observasi. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan. 4. Studi kasus.
Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik dalam artian berbeda dengan yang lain. Penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Peneliti harus melakukan observasi secara langsung, bahkan ada yang melakukan hingga seperti menjadi bagian dari objek dan subjek penelitian. Yang ketiga yaitu proses berpikir. Berpikir mempunyai pengertian yaitu sebagai salah satu kondisi letak hubungan antara bagian pengetahuan yang telah ada dalam diri seseorang yang telah dikontrol oleh akal atau rasio dan melibatkan kerja otak. Akal merupakan sebagian kekuatan yang mengendalikan pikiran. Tingkat berpikir. Di dalam berpikir juga ada tingkatannya, di antaranya yang pertama berpikir konkret, yang kedua berpikir skematis, yang ketiga berpikir abstrak. Adapun bentuk-bentuk berpikir, yang pertama yaitu berpikir autistik atau melamun, yang kedua yaitu berpikir realistik atau berpikir dengan nalar. Dari emosi. Emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dari manusia, karena melalui emosi individu mampu mengekspresikan perasaannya. Selain itu juga, pada setiap aspek perkembangan manusia pasti terdapat perkembangan emosi di dalamnya. Tingkah laku emosional dibagi menjadi 4 macam, yaitu marah, takut, cinta, dan depresi. Implikasi teori emosi bagi proses pendidikan penting untuk dimiliki oleh siswa sehingga guru, bimbingan, dan konseling dapat membantu siswa agar memiliki keterampilan mengendalikan emosi. Terdapat beragam upaya bimbingan konseling yang dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi. Siswa harus memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Upaya bimbingan dan konseling yaitu memberikan layanan dasar, menggunakan strategi bimbingan kelompok, layanan responsif dengan memberikan konseling ego, state, dan perencanaan individual. Proses memori. Pemrosesan informasi adalah proses di mana para konsumen diekspos untuk menerima informasi, menjadi terlibat dengan informasi tersebut, memperhatikan informasi, memahami informasi, mengingatnya, dan mencari kembali untuk digunakan masa mendatang. Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandingan informasi, diikuti dengan penyimpanan informasi, dan diakhiri dengan mengungkapkannya kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Retrieve ingatan. Retrieve dalam bahasa Indonesia adalah mengambil kembali atau mengingat kembali. Jadi, retrieve ingatan adalah proses mengambil atau mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah terjadi dan diketahui sebelumnya. Lupa. Lupa adalah proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses lupa dapat pula dikatakan sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali ataupun memunculkan apapun yang sudah dipelajari. Secara sederhana, lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima. Hal ini mungkin disebabkan karena informasi tidak disimpan dengan baik. Teori yang keenam yaitu teori belajar. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Evaluasi bagi proses belajar. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi diagnostik, yang keempat evaluasi normatif, yang kelima evaluasi kriteria rujukan, yang keenam evaluasi otonom, yang ketujuh evaluasi portofolio. Adapun implikasi teori belajar bagi proses pendidikan. Yang pertama, menginformasi pengajaran, yang kedua, identifikasi kesulitan siswa, yang ketiga, memberikan umpan balik, yang keempat, mengambil keputusan pendidikan, yang kelima, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yang keenam, mendukung perkembangan profesional, yang ketujuh, transparansi dan komunikasi dengan orang tua. Konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah
Bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Implikasinya terhadap pendidikan. Seorang pendidik perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan individu akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimistis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. 8. Konsep lingkungan. Yang pertama, ragam budaya. Ragam budaya merujuk pada keberagaman dan keberagaman elemen-elemen yang membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup berbagai nilai, moral, norma, kepercayaan, praktik, bahasa, simbol, dan aspek budaya lainnya yang diwariskan dan dihormati oleh individu dalam suatu kelompok. B. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Di dalam lingkungan sekolah, para peserta didik menerima pendidikan untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan bertingkah laku baik. C. Teman sebaya. Teman sebaya adalah individu yang memiliki kedudukan, usia, status, dan pola pikir yang hampir sama. Implikasi lingkungan hidup bagi proses pendidikan, yaitu pengaruh lingkungan fisik terhadap pembelajaran, pembentukan kesadaran lingkungan, pengembangan keterampilan berkelanjutan, integrasi materi pembelajaran, pendidikan untuk perilaku berkelanjutan, peran guru sebagai model perilaku, pembentukan karakter berbasis lingkungan, pendidikan untuk tindakan, partisipasi dalam proyek lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan pendidik. 9. Konsep kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual mengacu pada kemampuan individu dalam hal berpikiran logis, menganalisis informasi, dan menyelesaikan masalah. 2. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengatur, dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. 3. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup serta mengembangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip spiritual. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Adapun implikasi untuk pendidikan, integrasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam proses pendidikan dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih seimbang dan holistik. Guru harus memperhatikan aspek-aspek ini dalam pengajaran mereka, mengembangkan program yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional dan spiritual, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. 10. Konsep motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keadaan psikologis yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memotivasi seseorang untuk belajar, mencapai tujuan pembelajaran, dan meraih prestasi akademis. Motivasi belajar mencakup dorongan batin, keinginan untuk tumbuh, dan kepuasan dalam pencapaiannya. Implikasi motivasi belajar yang pertama yaitu perancangan kurikulum yang relevan, yang kedua penerapan metode pembelajaran yang beragam, yang ketiga memberikan umpan balik yang positif, yang keempat pengakuan terhadap keanekaragaman belajar, yang kelima membangun hubungan guru dan siswa yang positif, yang keenam memberikan otonomi dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu konsep bimbingan belajar. Diagnostik kesulitan belajar melibatkan pemahaman jenis, karakteristik, dan latar belakang kesulitan belajar melalui pengumpulan data yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan. Kesulitan belajar terkait dengan gangguan perkembangan dan faktor internal seperti fisik, mental, emosional. Adapun faktor eksternalnya yaitu lingkungan. Proses diagnostik melibatkan identifikasi siswa,
lokalisasi kesulitan, penentuan faktor penyebab, alternatif bantuan, dan tindak lanjut. Prinsip dasar pengajaran adalah panduan atau landasan dasar yang harus diikuti oleh seorang dosen atau pendidik dalam proses mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Sementara itu, remedial adalah strategi atau tindakan yang diambil oleh dosen atau pendidik untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan atau tertinggal dalam pembelajaran. Bimbingan belajar dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan dukungan dan arahan yang positif, membantu mereka mengatasi hambatan belajar, dan merangsang minat terhadap pembelajaran. Bimbingan belajar membantu siswa mengatasi hambatan belajar dengan memberikan dukungan khusus, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah. Asesmen proses hasil belajar. Hakikat asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen atau penilaian proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama rentang pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki karakteristik individual yang unik. Implikasi bagi proses pendidikan. Implikasi terapan dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran sehingga tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Implikasinya bahwa guru hendaknya merancang asesmen bersamaan dan melekat dengan desain instruksional yang disusunnya. Gunakan kisi-kisi asesmen untuk mengontrol kecakupan kompetensi dan bahan pengajaran. Materi yang terakhir yaitu konsep kesehatan jiwa. Sehat dan sakit selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehingga pengenalan konsep sehat dan sakit baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya dan lingkungan sekitar. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang secara sadar mampu untuk mengelola tingkat stres yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan berperan serta di komunitasnya. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu somatogenik atau faktor somatik, yang kedua yaitu psikogenik atau faktor psikologi, yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Solusi jiwa yang tidak sehat yang pertama yaitu fokus pada permasalahan, yang kedua kelola diri dalam menghadapi masalah, yang ketiga luangkan waktu untuk sendiri. Sekian materi yang saya sampaikan. Adapun pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Jiwa Umum yaitu Dr. Musdalifah Hinaya, SPSI MPD. Tak banyak yang bisa saya katakan, Bu, tapi terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah sabar dan tegas dalam berbagi ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Walaupun banyak sekali tantangannya selama menerima tugas dari mata kuliah ilmu jiwa ini, tapi saya dan teman-teman tetap semangat mengerjakannya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.